Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah 2 kali menang di babak pertama dan kedua, tadi malam di babak ketiga, International Master Joseph Taher bertemu unggulan pertama Anton Korobov. Seperti apa gamenya tadi malam? Kita langsung ke atas papan. Joseph Taher pegang hitam, Anton Korobov pegang putih, bermain dengan pion D4, pion D5 oleh Joseph Taher, kuda F3, dan pion E6, pion C4 Queen's Gambit, Gambit ditolak dengan permainan Taras Defense. Joseph Taher bermain dengan Taras Defense. Pion C pukul pion D5, pion E pukul pion D5. Dan pada posisi kawan, kalian bisa saja memukul pion C ini untuk menciptakan pion yang terpisah. Tapi kompensasinya kalian memberikan kesempatan hitam mengembangkan gajahnya. Dan kebanyakan dengan variasi ini kawan, hitam mempunyai probabilitas kemenangan lebih besar daripada putih. Tapi di permainan ini tadi kawan, Anton Korobov memilih pion G3, berencana Fianchetto, kuda C6, gajah G2, kuda F6, dan di sini Anton Korobov selanjutnya gajah E7. Di sini tadi kawan, hitam mempunyai kesempatan mendorong pionnya maju untuk mendapatkan penguasaan ruang di area putih ini. Joseph Taher lebih memilih gajah E7, persiapan juga untuk segera rokade pendek, dibalas kuda C3, hitam rokade, dan pada posisi ini kawan, pion pukul pion bisa jadi pilihan juga bagi putih. Korobov melanjutkan pengembangan gajahnya ke G5, memberikan pressure bagi kuda F6, selanjutnya gajah E6 oleh Joseph Taher. Mendorong pion juga masih menjadi pilihan utama kawan sebetulnya, tapi Joseph Taher lebih memilih melanjutkan pengembangan. Beteng C1, dan pion ini masih mempunyai kesempatan untuk didorong sebelum dipukul oleh pion putih ini kawan. Akhirnya pion didorong ke C4, selanjutnya kuda E5 memberikan tekanan atau tantangan pertukaran kuda, dibalas Taher dengan menteri B6, dan di sini terjadi pertukaran kuda, dipukul balik oleh pion B. Agar menteri ini kawan tetap memberikan pressure bagi pion B2. Dan diagram seperti ini kawan terakhir kali dimainkan tahun 1936. Cukup lama kawan. Pada waktu itu putih melanjutkan dengan pion E4, dan dengan variasi ini permainan berakhir miss. Tapi di game ini Anton Korobov memilih langkah kuda ke-4, dan ini merupakan langkah baru atau diagram baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13 ini. Tujuannya untuk melindungi pion sekaligus menyerang menteri. Menteri ke B4, langkah terbaik tadi, menteri bergeser ke peta A6 kawan. Tapi Joseph memilih peta B4 untuk tetap memberikan pressure bagi kuda atau pion B2. Pion didorong maju, terjadi pertukaran pion, dipukul balik oleh pion A. Selanjutnya beteng F bergeser ke C8 untuk melindungi pion yang menggantung seperti ini, dibalas dengan pion E3. Untuk memperkuat bangunan pionnya, dibalas pion H6 mengancam gajah. Tadi kawan, langkah kuda ke peta E4 bisa jadi pilihan bagi hitam untuk menantang pertukaran gajah. Gajah pukul gajah, dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya mungkin beteng bergeser ke E1, barulah pion H6 bisa dilanjutkan oleh hitam. Di sini tadi Taher langsung bermain dengan pion H6 dan terjadi pertukaran perwira kawan, gajah pukul kuda, dipukul balik oleh gajah. Dan memberikan kesempatan kuda putih bergerak ke C5 karena sudah ditinggal oleh gajah peta gelap tadi di peta E7. Sekarang kawan, kuda ini cukup nyaman, tidak ada pion di sini yang bisa mengganggunya, dan kuda ini sedang mengincar gajah. Di sini Joseph mengantisipasi dengan langkah beteng E8 dan menteri C2. Nyatanya adalah mendapatkan pion yang ada di C6 kawan, oleh karena itu tadi segera diantisipasi oleh Taher dengan beteng E8 ini. Jika kuda pukul gajah, nanti bisa dipukul balik oleh beteng. Dan di sini Taher menggeser menterinya ke B5, memberikan backup lebih bagi pionnya. Di sini kuda pukul gajah, dipukul balik oleh beteng, tetap memberikan perlindungan bagi pion. Gajah H3 menyerang beteng, beteng bergeser, dan menteri ke A2. Mengincar pion A7 kawan, agar beteng ini tidak meninggalkan pionnya bergeser ke lajur B atau bergeser ke lajur C. Di sini gajah mundur ke D8. Dengan opsi menempati diagonal ini kawan, nanti juga memberikan jalan atau kesempatan bagi beteng untuk bergeser ke kanan ke kiri jika ada ancaman nanti. Di sini beteng putih naik ke C5 mengancam menteri. Menteri mundur ke B7 dan beteng F bergeser ke C1. Menumpuk sekarang kawan, memberikan pressure bagi pion C6 ini. Di sini
pion A5 memberikan jalan bagi beteng naik atau melepaskan diri dari tekanan Menteri Putih ini kawan. Sekarang mendapatkan dukungan dari gajah. Di sini Menteri C2 memberikan ancaman bagi pion C6 dan beteng A6. Sekarang pion E4 menantang pion hitam, diterima, dipukul balik oleh Menteri Putih. Selanjutnya pion G6. Kenapa kawan Taher memainkan pion G6 ini? Mungkin dia melihat ancaman berikutnya kawan, gajah yang bisa bergerak ke peta C8 untuk memberikan serangan tusuk sate bagi menteri serta betengnya jika lajur C ini terbuka dengan mendapatkan dukungan dari beteng. Oleh karena itu, segera dia bermain dengan pion G6 ini. Mungkin di langkah berikutnya pion F5 untuk menutup diagonal ini sekaligus mengancam menteri. Tapi mungkin Taher melupakan atau miskalkulasi terhadap pion D5 ini kawan. Inilah yang dimainkan oleh Korobov. Jika pion pukul pion kawan, maka terbuka lajur C bagi beteng memberikan dukungan gajah melakukan serangan tusuk sate. Tapi jika ditolak kawan, nanti pion yang akan pukul pion hitam di peta C6 ini dan putih akan mempunyai pion bebas yang merepotkan. Dengan dukungan menteri serta dua beteng ini kawan, pion ini sangat merepotkan nanti. Tapi jika kawan pada posisi ini, hitam merespon dengan langsung memainkan pion F5 mengancam menteri, menteri akan melakukan skak terlebih dahulu. Setelah raja bergeser, menteri melakukan skak lagi di peta E5 dan memberikan ancaman bagi beteng. Beteng digeser untuk menutupnya kawan, dan di sini pion pukul pion dan putih mempunyai pion bebas yang sangat berbahaya. Menteri bergeser ke C7 menantang pertukaran. Putih mungkin akan menolak dengan menggeser menterinya ke D4 dan seterusnya kawan, gajah E7, dan tetap saja kawan hitam akan kolaps nantinya. Pion ini melenggang bisa promosi setelah terjadi pertukaran perwira seperti ini. Tapi jika pada posisi seperti ini kawan, saat pion ini didorong maju, kalian pukul pion ini menggunakan beteng, maka akan dipukul balik oleh beteng putih, dipukul balik oleh pion, dan menteri akan ke E8 melakukan skak. Setelah raja bergeser, gajah akan tewas dan putih akan menang atau unggul satu gajah. Tapi di permainan aslinya kawan, saat pion D5 ini dimainkan oleh Korobov, Taher menerima tantangan pion pukul pion mengancam menteri. Dan terbuka lajur C bagi beteng memberikan dukungan bagi gajah untuk melakukan serangan tusuk sate. Terlebih dahulu menteri ke E8 skak, setelah raja bergeser, gajah ke C8. Dan terlihat kawan, hitam kena serangan tusuk sate. Sakitnya seperti tertusuk jarum kawan. Sangat nyelekit rasanya kalau kena serangan seperti ini. Di sini Taher menggeser menterinya kawan ke E7 menantang pertukaran, diterima, dipukul balik. Sekarang gajah pukul beteng, dipukul balik, beteng pukul pion D5. Taher sudah kalah kualitas perwira kawan. Pion A4 lanjut Taher. Di sini beteng naik ke D7 mengancam gajah. Gajah ke A3 menyerang beteng. Beteng naik ke C7 mengancam pion F7. Pion A pukul pion B3 lanjut Taher berharap dengan pion bebasnya kawan. Di sini beteng pukul pion F7 skak, raja mundur. Beteng G7 skak, raja bergeser. Beteng F7 skak memaksa raja ke pusat. Beteng digeser ke B7, ancaman skak mat. Beteng kembali ke F8 untuk mengancam beteng ini jika ada ancaman skak. Dan selanjutnya beteng bergeser ke C7, persiapan ancaman skak mat diantisipasi dengan beteng A8. Dan di sini Korobov mengakhiri permainan dengan beteng pukul pion B3. Di sini di langkah ke-41 Yosef Taher menyerah. Karena sudah sadar kawan kalah kualitas perwira dan kalah satu pion, dan pion-pion ini mudah saja menjadi target kedua beteng putih nanti. Dan posisi beteng putih juga membatasi pergerakan raja, tidak bisa melintas maju. Di sini nanti bagaimana raja bisa mendukung betengnya dan pion-pionnya untuk maju ke depan bisa dilakukan oleh putih. Saya tidak akan melanjutkan langkah-langkahnya lagi, memang cukup panjang kawan bila hitam tetap ngeyel. Tapi tetap saja kalian mudah memenangkan permainan ini kecuali kalian ngantuk. Dan dengan kemenangan 3 kali berturut-turut ini kawan, Anton Korobov sebelumnya mempunyai elo standar 2699, akhirnya elonya naik kembali ke angka 2700-an. Dan semoga permainan dari kedua pemain ini dan perjuangan dari Yosef Taher tadi bisa menghibur kalian semua kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.